Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto, tapi kita juga akan fokus untuk update atau mengenai informasi baru tentang Luna ya, atau Luna 2.0. Bagaimana hasilnya, lalu ada berita terbaru apa ya tentang Luna dan lain-lain. Karena banyak teman-teman juga mungkin holder Luna, kita akan coba berikan informasi baru. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update market crypto seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, mungkin bisa bantu pencet tombol like-nya. And kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Untuk update market crypto hari ini, kita lihat kita mengalami penurunan sekitar 4,5%. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa kita turun? Nanti kita akan bahas ya. Kalau kita update, Bitcoin berada di level 28.900. Jadi sebenarnya dia sekarang masih berada di dalam level supportnya, tapi ini sudah agak rawan gitu ya. Ethereum di 1900. Dan rata-rata market crypto mengalami penurunan ya untuk hari ini. Kita lihat juga untuk kenaikannya hanya Tron ya yang mengalami kenaikan, TRX, sisanya ini adalah stablecoin dan banyak yang mengalami penurunan juga. Lalu kita bahas juga untuk Fear and Greed Index. Untuk Fear and Greed Index kita di dalam level Extreme Fear. Jadi itu untuk update-nya. Nah, kita akan masuk pembahasan mengenai apa yang terjadi dengan Bitcoin, kenapa Bitcoin mengalami penurunan gitu ya. Ini mungkin ada dampak mengenai pengumuman yang akan dilakukan gitu ya. Pengumuman apa? Ini secara makroekonominya, yaitu adalah pidato dari Federal Chairman Jerome Powell gitu ya. Jadi ada pidato si Jerome Powell, yaitu adalah ketuanya. Jadi dia akan membahas tentang mungkin outlook atau keadaan makroekonomi untuk Amerika bagaimana. Apakah dia cukup positif, optimis, atau dia pesimis. Jadi ini akan cukup penting juga, yaitu kalau teman-teman cek di investing.com sendiri, ini berada di jam setengah 12 atau 11.20 ya malam waktu Indonesia Barat. Dan ini kita bisa lihat juga secara ratingnya sendiri ini bintang 3. Artinya apa? Artinya high volatility expected. Jadi ini mungkin akan sedikit berdampak nih ya pengumuman dari ini. Dan ini pengumumannya dalam beberapa jam lagi. Jadi teman-teman bisa cek kalau misalnya nonton video ini gitu ya. Dan biasanya pengumuman ini akan ada dampak juga terhadap meeting Federal Reserve berikutnya, yaitu adalah FOMC. Ini di bulan Juni, 14 Juni sampai 15 Juni. Jadi mungkin ini akan ada mungkin bocoran lah gitu ya dari outlook atau keadaan dari si Jerome Powell sendiri. Dan kalau kita lihat dari teknikalnya, nah ini kita bisa lihat sendiri, ini Bitcoin 4 jam terakhir sempat tes di level support di bawah sini, yaitu di sekitar level 28.600. Dan memang ini kalau teman-teman cek ya, ini adalah support 28.600 sampai 28.500-an lah bisa dibilang ya. Ini adalah level support yang cukup kuat juga untuk Bitcoin. Ini kita lihat, kita tes sekali di sini, tes 2 kali, dan ini kita tes ketiga kali gitu ya. Kalau kita lihat misalnya Bitcoin turun lagi di bawah level 28.500, nah ini akan cukup gawat juga gitu. Artinya mungkin ada kemungkinan lebih besar kita akan mengalami penurunan kembali gitu ya. Mungkin Bitcoin bisa tes ke area 27.000 atau bahkan ke bawah gitu ya. Jadi ini teman-teman harus perhatikan sendiri. Jadi kira-kira itu untuk update Bitcoin gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk update untuk Terra Luna. Secara khususnya kita akan mulai dari ini beritanya ya. Dari Blockworks, over 278 juta Luna were sent to the address provided by Do Kwon to be burned. Jadi ada sekitar 278 Luna, walaupun 278 juta Luna gitu ya. Walaupun tidak terlalu signifikan kalau kita perhatikan dari supply Luna sekarang. Tapi ini dikirimkan untuk apa? Untuk dibakar istilahnya ya. Nih, teman-teman bisa cek dari Terra address-nya sendiri. Nah, bagaimana cara mereka tahu nih ada address-nya? Karena ini si Do Kwon ini sempat ada bahas tentang address-nya Terra, yaitu ini address-nya ya. Nih, kenapa Do Kwon mau kasih address ini atau alamat ya untuk Lunanya sendiri? Karena ini ada yang nanya, give us a burn Luna address, we will burn it for you. Terus tiba-tiba dia kasih, lalu dia bahas, there you go, ini ya address-nya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi ternyata yang tidak disangka, ternyata orang-orang bener send Luna mereka ke dalam address ini. Lalu tidak lama kemudian si Do Kwon ada bahas juga gitu ya. Si Do Kwon ada bahas untuk klarifikasi, as I've noted multiple times, I don't think sending tokens to this address to burn tokens is a good idea. Jadi menurut dia adalah kalau misalnya teman-teman send atau kirimkan Luna teman-teman ke dalam alamat address itu bukan ide yang bagus gitu ya. Kenapa dia bahas seperti itu? Karena dia bilang tidak akan ada yang terjadi. Nothing happens except that you lose your tokens. Jadi kalau misalnya teman-teman send address-nya ke dalam address yang ini gitu ya, seperti yang 278 juta Luna ini, ya tidak akan ada yang terjadi. Malah mungkin kita sebagai holder Luna yang sekarang akan mengalami kerugian karena tokennya hilang gitu ya.
Jadi kalau saran saya untuk sekarang belum ada konfirmasi atau misalnya dari Terra ataupun Dokon sendiri di mana mereka akan burn. Jadi lebih baik jangan desain atau jangan dikirim lah istilahnya ya. Walaupun memang ada sedikit menimbulkan perdebatan karena memang kalau kita lihat dari beberapa exchange, salah satunya misalnya kita lihat Maxi ya. Maxi juga salah satu crypto exchange di mana dia ada bahas tentang Maxi Luna Recovery Plan gitu ya, dimana dia bilang dia akan buy back Luna and proceed with Luna burn in order to decrease Luna circulation. Jadi dia akan beli Luna, lalu Lunanya akan dibakar untuk menurunkan supply dari Luna sendiri gitu. Tapi ini bukan official statement dari Terra ataupun Dokwon. Jadi kalau menurut saya sendiri lebih baik kita berhati-hati gitu ya. Jadi kira-kira itu, dan ini kita lihat juga beberapa retail investor misalnya dari sini dia juga bahas dia burning sendiri gitu ya. Kalau saran saya jangan dulu, tapi tetap keputusan di tangan teman-teman gitu ya. Tapi ini saya hanya ingatkan saja itu untuk burn Luna gitu ya. Jadi saya akan ingatkan. Selanjutnya adalah tentang berita-berita dari Terra ataupun Luna sendiri ya, karena ada beberapa berita penting. Kita lihat ini dari Watcher Guru ya, dimana berita yang pertama yang akan kita bahas adalah ini, South Korea atau Korea Selatan reportedly hold the country exchanges accountable for the damage caused to investor. Jadi bisa dibilang seperti exchange kripto di dalam Korea Selatan itu akan harus bertanggung jawab lah, bisa dibilang seperti itu ya, accountable. Kenapa South Korea? Karena Luna ini sebenarnya adalah project dari Korea Selatan, jadi mereka lebih mungkin merasa terbebani juga gitu ya. Dan ini untuk protect investor. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini bukan salah exchange-nya sendiri, tapi belum ada update lanjutan dari ini, apa yang harus dilakukan dari exchange dan lain-lain gitu ya. Tapi ini update-nya untuk exchange dan Luna gitu ya. Selanjutnya kita bisa lihat juga di sini adalah dari polisi ya, Seoul Police Cybercrime yang sempat kita bahas juga, di mana ini special unit gitu ya, di mana mereka membahas bahwa dia sudah meminta exchanges to freeze Luna Foundation Guard from withdrawing corporate funds. Jadi ini LFG punya aset atau ya LFG punya aset ini udah nggak bisa withdrawing. Mungkin udah dipantau juga oleh ini Seoul Police Cybercrime. Artinya apa? Artinya kalau misalnya teman-teman lihat atau mau dikompensasi atau di redeem yang USD yang dulu karena masih ada sisa aset, mungkin akan cukup lama gitu ya, karena asetnya diminta untuk dibekukan, istilahnya seperti itu gitu ya. Jadi ini harus kita perhatikan juga. Nah kita lihat ya, Korean Police have taken measures to freeze Luna Foundation Guard assets gitu ya. Polisi Korea udah disuruh membekukan LFG, aset-aset LFG yang masih ada sisa Bitcoin dan lain-lainnya. Lalu kita lanjut juga. Nah ini yang cukup menarik juga, yaitu adalah orang ini gitu ya. Orang ini siapa? Orang ini adalah salah satu holder Luna ya. Dia bahas di I was arrested for knocking on Luna boss door. Jadi dia adalah holder Luna. Lalu karena Luna waktu itu sempat crash, jadi dia kunjungin rumahnya si Dokwon gitu ya, yang ada keluarganya. Lalu dia ketuk, dan itu cukup trending juga gitu ya di dalam Twitter dan lain-lain karena cukup mengganggu gitu ya. Lalu dia bahas di mana dia bilang I lost a lot of money in short period of time gitu ya. Dia bilang dia mengalami kerugian, dan saya yakin bukan cuma dia, banyak investor Luna, saya juga yang mengalami kerugian juga ya dengan adanya kasus seperti ini yang memang tidak kita ekspektasi juga. Lalu dia rugi sekitar 2,4 juta dolar gitu ya. Dia bilang my cryptocurrency was wiped out atau habis gitu ya, karena dia investnya di dalam Luna. Dia bilang juga bahwa sebelumnya here in Korea I was in the top 1% in terms of my finances. Jadi dia dulu adalah top 1%, dan mungkin gara-gara adanya Luna ini jadi bisa dibilang dia rugi besar gitu ya. But thanks to the crash I'm now in trouble. Jadi dia sekarang dalam masalah bisa dibilang. Kenapa dia bisa seperti ini? Karena dia bilang dia make big bet ya, atau dia ada taruhan besar di Luna juga gitu ya. Jadi dia hope, dan namanya adalah si Chances, dia adalah streamer gitu ya, made a big bet on the coin rising further. Dia maunya Luna untuk naik terus, dan ini makanya penting juga untuk kita risk management dan diversifikasi di dalam portfolio kita gitu ya. Jadi ini hanya untuk update juga tentang hal ini. Jadi itu untuk update beritanya untuk Luna. Lalu yang terakhir kita akan bahas proposal terbaru untuk Luna ya. Ini untuk lebih detail karena banyak teman-teman yang juga bertanya kelanjutannya bagaimana. Kalau teman-teman mau cek proposalnya, ini bisa cek langsung aja di dalam Twitternya Luna ya, yang ada 1,1 juta followers, karena banyak scam account dan lain-lain gitu ya, namanya Terra_money ya. Lalu di dalam pin tweetnya ada yang Terra Ecosystem Revival Plan 2
amended ini yang sudah diubah gitu yang terbaru. Dimana yang akan kita bahas adalah tentang ini, UST or Luna breach of Terra. Jadi ini adalah UST dan Luna yang bukan berada di dalam Terra network lagi gitu ya, dimana users with breach UST or Luna ya, who would like to be included in the post attack snapshots need to breach back to the Terra before the snapshot is taken. Jadi kalau misalnya teman-teman ada UST atau Luna di network lain, jadi ini bukan artinya di exchange gitu ya, tapi ini lebih karena di network lain seperti mungkin di Phantom atau di Avalanche atau di Cosmos gitu ya. Nah ini harus di breach back atau harus dikirim balik ke dalam Terra kalau mau diikutkan ke dalam post attack snapshot, intinya seperti itu. Kalau tidak, nggak akan diikutin gitu ya. Lalu kalau kita lihat dari amendmentnya juga, some details of the token allocation have been modified. Ini yang sudah sempat kita bahas, teman-teman bisa cek detailnya di sini gitu ya. Alokasi tokennya akan ada perubahan dari genesisnya dan lain-lain. Untuk airdrop saya juga belum ada konfirmasi dari Lunanya sendiri gitu ya. Jadi teman-teman harus cek sendiri. Tapi belum ada airdrop ya, karena kalau kita lihat dari timeline-nya sendiri di paling bawah di sini network launch-nya itu di tanggal 27 Mei dan tetap ada yang namanya vesting schedule juga gitu ya, 27 Mei. Jadi ini yang kita bisa update. Kalau teman-teman hold Luna di exchange atau UST bagaimana gitu. Ini mungkin pertanyaan. Kalau saran saya, kalau misalnya teman-teman punya Luna atau UST di dalam exchange besar, misalnya seperti Binance, harusnya aman gitu ya, harusnya aman dan akan dapat airdrop, walaupun belum ada official statement juga dari Terra ataupun dari Binance-nya sendiri gitu. Tapi seharusnya ini akan diikutkan ke dalam snapshot kalau teman-teman ada aset Luna ataupun UST. Dan kalau misalnya teman-teman belum ada Binance, karena Binance cukup besar juga, mungkin bisa download Binance juga ya. Kalau misalnya mau pakai referral code saya juga feel free juga, boleh. Dan thank you juga kalau misalnya teman-teman pakai referral code untuk Binance. Tapi kalau mau lebih aman atau dipastikan, mungkin teman-teman bisa download yang namanya Terra Station. Ini adalah wallet officialnya dari Terra sendiri. Ya, ini bisa di Chrome atau mungkin download di App Store ataupun di Play Store sudah available. Lalu nanti tinggal bikin account, lalu ada alamatnya, terus bisa di send saja gitu ya. Tapi seharusnya kalau di dalam exchange besar ini akan di provide juga sih airdropnya gitu ya. Jadi ini untuk update dari Terra proposal, dan terakhir kita akan bahas untuk keputusannya juga, keputusan untuk Terra bagaimana nih ya. Kalau kita lihat dari sini proposal details ya untuk the launch of new Terra atau Terra 2.0 atau Luna 2.0 bisa dibilang, secara votingnya sendiri kita bisa lihat di sini bahwa yes-nya sudah ada 65,7% dan banyak orang yang udah vote juga gitu ya. Ada abstain sekitar 20-an%, no 0,35% dan no with veto sekitar 12,3%. Kalau kita lihat dari hasil ini ya kemungkinan besar bisa dibilang sekitar 99% gitu ya. Ini akan yes. Artinya Luna yang lama akan menjadi Luna klasik atau Lunce gitu ya. Lalu ya Luna akan membuat network baru, yaitu adalah Terra 2.0. Kira-kira seperti itu ya. Ini bahkan ada logo bocoran gitu. Ini ada logo bocoran di mana yang lama, yang Terra lama ini akan menjadi Terra klasik, logonya seperti ini. Lalu Lunanya yang lama nanti mungkin teman-teman bisa lihat akan diupdate juga. Luna akan menjadi Luna klasik ya atau Lunce. Jadi ini yang kita bisa update untuk video kali ini tentang Luna. Lalu kita juga akan bahas sedikit tentang update market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, sekali lagi thank you semua for watching. Jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.